Ya, oke guys ya. Baik lagi sama gue karena data gak bisa bohong. Oke, hari ini tuh Sabtu 16 Desember ya 2023. IHSG Jumat kemarin dalam posisi naik ya 7.190, udah mau tembus 7.200. Kemungkinan Januari sih udah tembus ya karena banyak dividen cair nanti. Dividen cair masuk ke retail ya, retail belanja naik. Ya, sekarang gue pengen bahas isu go private-nya saham Meta ya, di mana saham Meta yaitu grupnya Salim ya melalui ini Metro Pacific Tollways Indonesia PT ya. Dia nanti mau go private dengan beli sahamnya dia Indonesia Infrastruktur dan Masyarakat. Dia mau beli dan harga pelaksanaannya ada di Rp 250 ya. Ternyata yang kalau lu lihat oke, banyak yang kecewa karena berpikirnya, wah, jangan-jangan nih mau dibeli di harga goceng lah, ya nggak mau ngarepnya multi bagger gitu-gitu. Ternyata di harga Rp 250. Ya, tentunya ada yang masih nyangkut di 280 ya, atau mungkin 300 ya. Ada yang masih nyangkut di situ. Dan harga penawarannya 250 tender offernya itu dan ya. Ya ini kita akan bahas plus minusnya. Karena mungkin mereka waktu awal ekspektasinya mungkin mau nyamain kayak Aqua sama SCPI ya ekspektasinya. Ekspektasi tapi ternyata ya ekspektasinya tinggian. Ya namanya seorang pengusaha, ya apapun yang namanya sebuah deal pasti kan orang kalau bisa tekan harga serendah mungkin ya kalau mau cuan. Kalau bisa itu adalah hal wajar. Lu juga kalau pasti kalau lu di posisinya dia juga lu pasti akan berusaha cuan semaksimal mungkin dengan menekan harga serendah mungkin ya. Itu hal wajar guys, itu naluri manusia ya. Nah, itulah gimana cara lu di pasar modal, gimana caranya kita bisa sama-sama win solution, sama-sama cuan, basicnya begitu ya. Meskipun masing-masing berusaha untuk mendapatkan cuan sebesar-besarnya ya. Oke, itulah pokoknya dasarnya gimana. Ya, akhirnya intinya banyak yang kecewa. Harga pelaksananya hanya di 250 ya. Kalau lu di terakhir hari perdagangan 238 ya berarti lu cuman dapet gain 5% ya. Gain 5%. Buat lo yang nyangkut di 280 ya sorry, buat lo yang nyangkut di 280 ya lu loss. Jatuhnya kan ya loss lah. Loss ya pokoknya ya. Gua nggak tahu berapa 11%-an mungkin lossnya. Oke, kita berkaca deh. Jadi gini, pertanyaannya lebih kepada lu kita harus ngambil atau enggak gitu ya. Yang lu mau terima atau enggak. Nanti kita akan berkaca dari kasus SCPI ya. SCPI. Lebih ke SCPI. Kita akan ambil contoh kasusnya. Oke, jadi Meta ini kalau kita bedah dulu ya guys. Dia ini pemegang sahamnya Metro Pacific Tollways 74%. Ya inilah grup Salim yang punya ya. Sekitar konon yang gue baca berita sih Pak Salim punya di sekitar 77% sahamnya. Ini ya. Di pusatnya ini juga anaknya kalau gue nggak salah pusatnya gue lupa namanya MPIC atau apa gitu ya. Yang di Hong Kong itu katanya. Lalu ada Indonesia Infrastruktur Struktur Finance ya 8,1%. Ya ini juga nanti mau dibeli. Jadi yang beli dia guys ya. Jadi dia harus ngeluarin duit untuk beli dari sini dan dari sini. Oke, termasuk mungkin dari sini ya, ini Basri ya. Masyarakat 2,6 ya. Jadi total dana yang dikeluarkan kan jadi sekitar ada 4 miliaran ya. 4 miliar kali 250 4 miliar. 1 triliun ya. 1 triliun. Ya, dana yang dikeluarkan ini Metro dia harus mengeluarkan dana 1 triliun untuk makan ini dan makan ini ya. Dana yang cukup besar ya, tapi gue percaya apa sih mereka punya duitnya udah jelas. Ya ini pemegang saham lu lihat bertambah ya di Oktober udah bertambah jadi 12.000. Jadi lu bisa lihat
Di November nih, apalagi semenjak isunya itu makin merebak, jadi 12.951. Ya, di November ini ada yang beli di harga 280 ya. Atau atau mungkin mendekati 300 ya. Mungkin itu sesuatu yang nggak mengenakan karena mungkin mengiranya bakal mau dijual dengan harga goceng ekspektasinya ya. Tapi kan ternyata nggak begitu. Oke. Nah, plus minusnya apa nih John ya? Kita akan bahas ke situ ya. Oke, oh ya, Dare ini perusahaan ya. Buat lo yang mungkin nanti nggak sepakat buat jual, mau tetap bertahan. Nah, untuk saat ini DER-nya dia itu ada di angka 300%. Ini DER yang cukup tinggi ya, karena dia juga bergeraknya mungkin di bidang struktur ya. Operator infrastruktur transportasi jalan tol. Ya, ini kayaknya Pak Salim ini lagi giat ekspansi di berbagai bidang ya. Batu bara, pertambangan, masuk di bidang ini sekarang ya. Mau ekspansi portfolionya dia kelihatannya, bisnisnya. Nggak salah sih. eh jadi kalau lo lihat berita John ya, berita ya. Sebentar sebelum kita baca plus minusnya ya, jadi kita baca berita dulu dari investor.id, tender offer Meta di 2,5. Ya, jadi Meta ini menyampaikan informasi tambahan ya. Direkturnya mengatakan pada 10 November 2003, perseroan mengumumkan rencana go private ya, dengan menerbitkan informasi kepada pemegang saham ya. Dan RUPSLB-nya nanti dijadwalkan digelar pada 19 Desember ya, untuk menyetujui rencana go private. Dalam hal rencana go private, ya, em, untuk membeli saham yang dipegang oleh pemegang saham publik dan dilakukan melalui penawaran tender oleh MPTIS ya, Tollway Indonesia Services ya. Oke. Dalam rangka penawaran tender sukarela yang dilaksanakan oleh MPTIS hubungan dengan rencana go private, MPTIS berencana untuk membeli saham dari pemegang saham perseroan sebanyak-banyak sampai 4,4 miliar ya, atau setara dengan 25% yang dimiliki oleh, nah itu tadi PT Indonesia Infrastruktur dan lu masyarakat ya, total ya. Tadi gue udah hitung kira-kira 1 T lebih ya dana yang dibutuhkan. Terkait harga penawaran tender akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pasal 76 POJK nomor 3 atau tahun 2021, di mana harga penawaran tender adalah sekurang-kurangnya akan lebih tinggi dari RP 187 yang merupakan harga rata-rata di atas 90 hari. Jadi mereka salah nggak? Nggak. Ya, jadi udah sesuai peraturan, ditawarin 2,5 tuh udah sesuai peraturan. Ya betul, nggak sesuai ekspektasi ya betul. Harapan ya, ya orang kan mau, ya semua orang juga maunya gitu. John, lu beli barang 230 dibeli goceng. Ya maunya begitu kan, maunya begitu. Tapi kan kemungkinan itu terjadi kecil, bukan nggak mungkin ya, emang kecil aja. Lu hoki banget lu udah begitu. Oke, dalam hal rencana go private, setuju oleh RUPS, maka akan dilakukan penawaran tender oleh MPTIS dengan menggunakan harga penawaran senilai Rp 250. Ya. Sebagai informasi, nilai premium 250 merupakan harga premium yang 34% lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian dalam 90 hari terakhir ya. 34% lebih tinggi John sebenarnya. Ya. Oke, jika rencana Go Private setuju dalam apa ya, pasti setuju lah. Terangnya dan setelah pelaksanaan tawaran dari sukarela, jumlah pemegang saham perseroan menjadi kurang dari 50 pihak ya, atau jumlah lain yang ditentukan oleh OJK. Ya, maka para pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam periode penawaran tender sukarela akan menjadi pemegang saham perusahaan tertutup. Nah, ini ya nanti mau kita bahas jangan sekalian. Dengan demikian, para pemegang saham publik tersebut tidak lagi menjual sahamnya di BI ya. Ingat ya John, lo yang nggak suka sama keputusan ini dan memilih tetap bertahan, lo akan menjadi pemegang saham perusahaan tertutup yang otomatis ada plusnya, ada minusnya. Ya, nah itu mau kita bahas ya. Oke, ketika lo pasti kan banyak yang sekarang nggak puas ya dengan harga 2,5 itu, pasti ada yang nggak puas karena lo posisinya mungkin nyangkut. Oke, kita bicara plus minusnya ya.
Kalau lo buat yang terima ya udah, ya buat yang terima ya udah terima apapun keputusannya udah begitu. RP 250 suka nggak suka kalau lo terima ya udah. Eh ya lo duit lo ibaratnya nggak nyangkut. Tapi buat lo yang nggak terima dan lo memilih tetap bertahan untuk menjadi bagian dari perusahaan tertutup ini punyanya Grup Salim. Nah, ini ada plus minusnya yang mau kita bahas ya. Minusnya dulu deh, minusnya dulu. Minusnya yang pertama, duit lu susah dicairin. Lu nggak bisa jual sekarang, nggak bisa. Bisa dijual tapi namanya skema perusahaan tertutup nih guys ya. Lu bisa jual, ya tapi ribet ya. Mana nih? Ini tadi gue cari beritanya. Lu bisa jual tapi sangat-sangat ribet. Ya, nih prosedur jual beli perseroan saham tertutup. Jadi misalnya kalau sekarang lu nyangkut, anggaplah lu ternyata beli RP 100 juta bisa Meta. Di harga 280, anggaplah. Dan ini kan mau dijual 250 ya, berarti lu rugi dong. Rugi sekitar berapa tuh? 10% ya. Betul, 10%. Berarti lu rugi sekitar 10 JT gitu kan, lu taruh 1 juta. Anggaplah lu nggak terima. Akhirnya lu nggak mau, nggak suka dengan kesepakatan RP 2,5. Ya akhirnya lu akan menjadi pemegang saham perusahaan tertutup. Yang artinya lu udah nggak bisa jual lagi secara bebas. Secara seperti ini. Gampang, kalau di perusahaan terbuka kan gampang kan lu tinggal pencet-pencet aplikasi, kelar, jual beli. Enggak, tapi kalau di perusahaan tertutup seumpama lu mau cairkan duit lu itu, yang konon lu masih nyangkut ya lu masih ada 100 jutaan gitu ya. Lu harus cari pembeli. Lu sendiri yang usaha cari pembeli. Dan dia juga harus yakin harus harus lu harus bisa lu yakinkan bahwa mau mau beli kepemilikan lu di sahamnya Grup Salim ini. Ya. Ketika lu udah sepakat temu pembeli ya, lu uruslah ini semuanya tuh, ya. Lu urus sendiri, John, dan itu artinya sangat-sangat ribet. Ya, lu harus ada RUPS segala, ya. RUPS dan harus disetujui juga semuanya. Jadi sangat-sangat ribet. Tapi kalau lu merasa, oh nggak apa-apa, ya udah, itu duit dingin gue. Ya. Jadi kerugian minusnya ya, minusnya lu duit lu susah dicari, nggak liquid lah. Nggak liquid. Minus satu. Kedua, ini lu nggak tahu sekarang ketika lu udah memutuskan menjadi pemegang saham perusahaan tertutup, John. Ya. Berarti cuan lu cuman satu. Cuan lu cuman berharap dari dividen. Udah, cuan lu. Cuan lu cuman bisa dari dividen. Lu nggak ada lagi. Sebenarnya untuk bisa capital gain kecil lah. Karena lu tadi harus cari pembeli ya. Susah. Itu pasti susah. Satu-satunya harapan cuan lo ketika lo jadi perusahaan tertutup hanya dari dividen. Nah, takutnya ketika karena lo adalah seorang retail plankton doang yang nyasar di situ, takutnya ada fase di mana-mana tuh perusahaan nggak bagi dividen. Nah, di situ lo kering aja. Dan lo juga ya itu ada fase-fase di mana perusahaan itu nggak bagi dividen. Nah, ECPI lo jangan lihat enaknya juga sekarang. Itu ECPI ya, kalau kan mau ngambil contoh kasus ECPI, wah nanti ECPI ini jangan-jangan bisa labanya bisa segede ECPI betul, tapi lu lebih ke arah spekulasi, John. ECPI waktu dia mengumumkan udah mau go private kan, dan akhirnya kan sahamnya nggak bisa kejual semua. Ada 300 orang lah kira-kira yang nggak mau jual lah. Ya. Lu ingat bahwa ECPI semenjak masa itu tuh sekitar butuh 9 atau 10 tahun nggak bagi dividen. Ya, coba kita lihat dulu deh, biar biar pasti. Biar data gue. Nah, dia tuh baru bagi dividen di 2022, guys. Sedangkan dia udah mulai proses delisting sukarela itu dari 2014. Artinya si pemegang saham ini yang lama, yang udah jadi pemegang saham perusahaan tertutup di sini ya, publik yang nggak mau jual, dia harus nunggu ternyata 8 tahun.
baru akhirnya menikmati dividen. Nah, yang kebetulan mulai rutin. Yang nggak tahu ke depannya bakal rutin terus atau enggak. Ya, nggak tahu. Nah, baru lu harus nunggu 8 tahun loh, John. Jadi selama 2014 dan sampai 2021, practically hampir nggak ada cuan yang didapat. Practically. Nah, ini resiko yang harus lu hadepin. Dan ini lebih kerana spekulasi loh, John. Gue sih merasa ini lebih kerana spekulasi ya. Lebih ke spekulasi. Dan lu sekarang, jadi lu bener-bener berharap perusahaannya ini membagikan dividen rutin. Kalau nggak bagi dividen, ya udah lo kering. Udah di sininya lo kering, di sininya lo kering udah. Jadi lo pelangap longo aja, pelangap longo. Kalau lo mutusin nggak jual ya. Nah, lo kan tahu sendiri namanya kalau pengendali punya power banyak ya. Kalau pengendalinya jujur ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau lo ketemu pengendali yang nggak jujur, yang dia manipulasi laporan keuangannya segala macam supaya tidak bagi dividen, nah, itu lo bisa apa? Lo bisa apa? Lo nggak bisa apa. Ya Jona. Ketiga, kerugian lo adalah dia tuh udah jadi perusahaan tertutup, udah nggak update lagi laporan keuangan terbaru gitu ya. Jadi lo basically sebagai retail plankton tuh lo akan susah tahu kondisi perusahaan tuh gimana. Ya, akan susah ya. Jadi udah nggak update laporan keuangan lah secara berkala ya. Secara kalau kita kan di perusahaan terbuka secara setiap 3 bulan. Nah ini lo udah nggak dapet update lagi. Jadi lo nggak tahu kondisi perusahaan gimana. Basically nggak bakal terlalu tahu lo. Nah, kalau lu siap dengan resiko ini semua, lu boleh nggak jual? Ya, kalau lu siap. Tapi kalau lu siap, silakan. Lu merasa nggak apa-apa, gue dudingin, nggak apa-apa. Dudingin, recehan ya gitu duit gue di situ, nggak apa-apa. Silakan, silakan lu nggak terima. Nah, ini kan sisi negatifnya. Keuntungannya, ini sisi positif nih, tapi ini lebih ke spekulasi sisi positifnya. Kalau ternyata memang benar Meta ini si perusahaan Salim ini dapat banyak proyek-proyek yang cuannya gede, cuannya berlimpah-limpah, dan ternyata pengendalinya juga jujur, dia bagikan dividen. Yang mama makin lama makin gede. Nah, di sini cuannya lo. Nah, itu sisi positifnya di situ. Lo dapat dividen yang makin gede, 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 gede. Ya, seperti di SCPI sekarang ya. Tapi meskipun itu lo harus ingat ya, ini sifatnya spekulasi, John. Karena holder SCPI sendiri harus nunggu 8 tahun baru akhirnya menikmati begini. Yang kemungkinan sebenarnya bisa juga tidak terjadi waktu itu. Bisa juga. Nah, jadi lu meskipun ini bakal jadi potensi cuan lo ya sisi positifnya, ada kemungkinan ternyata tidak terjadi. Nah, lu harus siap. Jadi lu udah siap kalau lu udah siap terima tiga ini. Lu harus siap bahwa lu sebenarnya berspekulasi. Nah, itu keputusan di tangan lu sendiri ya. Oke, jadi gua ringkaskan aja. Yang pertama, kalau lu terima mau jadi perusahaan tertutup, duit lu susah dicairin, udahlah, susah dicairin, udah pasti. Cuan lu hanya ngarap dari dividen, John. Ya, semoga pengendalinya berbaik hati bagi dividen juga ke lu gitu ya. Juga nggak dapat update laporan keuangan secara berkala. Itu sisi negatif. Sisi positifnya kalau memang di kemudian hari saham Meta bakal cuan gede. Dan bagi dividen rutin tentunya. Itu sarana cuan. Oke guys, gue rasa gitu aja ya. Semoga bermanfaat video gue guys sama Meta. Sampai ketemu lagi di video berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.